Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada pertemuan kedua, yaitu dengan modul yang berjudul Flexim 1. Sebelumnya di sini teman-teman pasti sudah familiar kan dengan kata Flexim? Iya, jadi Flexim itu merupakan software andalan LabDalSim, yang dimana software ini bisa diakses oleh siapa saja yang ingin bereksperimen dengan model. Sebelum kita membahas materi yang ada, di sini teman-teman harus mengetahui dulu nih, apa sih tujuan praktikum kali ini? Nah, di sini yang pertama, praktikan mengerti konsep dasar mengenai tools pada software Flexim. Kemudian yang kedua, praktikan dapat membangun model menggunakan software Flexim. Yang ketiga, praktikan dapat menentukan distribusi data menggunakan Xprofit. Yang keempat, praktikan memahami penerapan penjadwalan waktu pada software Flexim. Dan yang terakhir, praktikan dapat menganalisis model berdasarkan permasalahan dan report dari model yang telah dibuat. Kemudian masuk ke model. Nah, dalam Flexim ini terdapat model yang sistemnya terdiri dari antrian, proses, dan transportasi. Maka, jika di dalam sistem ini tidak terdapat antrian, proses, maupun transportasi, berarti itu menandakan bahwa tidak dapat dikatakan sebagai model Flexim. Nah, software Flexim ini dapat memecahkan masalah pada manufaktur teman-teman. Bukan hanya pada manufaktur saja, namun dapat juga pada pelayanan kesehatan, material handling, packaging, gudang, dan lainnya. Nah, pada gambar di samping ini merupakan interface dari software Flexim 2021 ya teman-teman, yang dimana terdapat objek-objek yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian masuk pada flow item. Flow item ini merupakan entitas yang diantar dari satu fixed resource ke fixed resource lainnya dalam sebuah model. Jadi seperti barang atau produk ya teman-teman, yang diproses maupun dialirkan dari objek satu ke objek lainnya. Nah, dalam Flexim ini flow item dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada flow item aliran dan yang kedua ada flow item bin. Untuk flow item aliran sendiri ini merupakan flow item yang diantar dari satu objek ke objek selanjutnya tanpa adanya waktu angkut. Kemudian ada flow item bin, digunakan untuk membuat label, ukuran, warna, dan bentuk. Kemudian objek. Dalam Flexim, objek utama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fixed resource dan text executor. Pada fixed resource memiliki arti objek yang mengirim atau menerima flow item. Contohnya seperti source, conveyor, processor, queue, dan sync. Untuk fixed resource ini sendiri, dari namanya sudah kelihatan ya teman-teman. Di situ fix yang berarti tetap atau tidak berpindah tempat. Berbeda halnya dengan text executor. Pada text executor ini justru dia yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya guna menjalankan tugas yang ada. Contohnya seperti transporter dan operator. Kemudian gambar di samping ini merupakan objek lain yang terdapat dalam software Flexim. Terlihat ya seperti network node, visual tool, dan lainnya. Kemudian yang pertama di sini kita akan membahas objek pada klasifikasi fixed resource. Objek fixed resource merupakan dasar dari pembuatan sebuah model simulasi yang akan digunakan untuk mendefinisikan aliran produk, yang dimana fixed resource ini dapat melakukan mendorong atau menarik aliran suatu produk, proses suatu produk, antrian produk, memanggil operator untuk digunakan atau untuk proses setup, kemudian memanggil untuk mengangkut dan membawa produk ke proses selanjutnya. Untuk contoh-contohnya sendiri di sini terdapat source, queue, processor, sync, combiner, separator,
multiprocessor, dan basic FR. Selanjutnya masuk ke task executor. Task executor ini merupakan opsi yang digunakan untuk menjalankan serangkaian tugas yang diberikan oleh fixed resource. Tugas yang dilakukan berupa loading, unloading, bepergian, menunda, atau sedang digunakan atau melakukan sesuatu. Untuk contohnya seperti dispatcher, task executor, operator, transporter, elevator, robot, crane, dan lainnya. Kemudian koneksi port object. Nah, dalam flexing ini terbagi menjadi dua tipe koneksi port. Yang pertama ada port output atau input, yang kedua ada port pusat. Untuk port output atau input, terdapat koneksi yang mendefinisikan jalan item yang mungkin ditempuh ke fixed resource atau dari fixed resource. Untuk port pusat digunakan untuk mendefinisikan tujuan. Jadi flow item akan diangkut dari mesin penjahitan ke mesin operasi, itu untuk contohnya. Kemudian di sini pada gambar yang di atas ini merupakan port output atau input. Nah, pada Q di sini karena dia yang mengalirkan atau mengeluarkan suatu flow item ke proses selanjutnya, maka dia dinamakan output port. Kemudian pada prosesor ini karena dia yang menerima sebuah flow item dari Q, maka dia dinamakan input port. Kemudian yang di bawah di sini dinamakan center ports. Nah, fungsi lain center ports ini adalah untuk menunjuk si operator ini untuk melakukan tugas yang diberikan oleh fixed resource-nya. Selanjutnya masih dalam koneksi port object, namun yang berbeda di sini kita akan membahas port connection. Karena tadi kita hanya membahas portnya saja. Nah, dalam port connection ini terbagi menjadi 3 pasang, teman-teman. Di sini ada kotak pertama dan kotak kedua, yang dimana dua kotak ini saling berhubungan. Untuk kotak pertama ini untuk menghubungkan antar objek, sedangkan yang di bawah ini untuk memutuskan antar objeknya. Nah, yang pertama di sini ada connect objects atau yang dilambangkan dengan A. Fungsinya untuk menghubungkan objek yang sejenis seperti fixed resource dengan fixed resource atau task executor dengan task executor. Contohnya seperti di sini ada search, karena dia fixed resource, maka dia dihubungkan dengan Q yang sama-sama fixed resource dengan menggunakan port connection berjenis A. Kemudian untuk memutuskannya, dia menggunakan disconnect objects atau yang dilambangkan dengan Q. Selanjutnya yaitu ada connect center ports atau yang dilambangkan dengan S. Fungsinya di sini untuk menghubungkan antar objek yang berlawanan jenis atau berbeda jenisnya, seperti task executor dengan fixed resource. Untuk contohnya sendiri, seperti misal di sini Q akan dihubungkan dengan sebuah operator, maka port connection yang digunakan adalah connect center ports atau S. Dan untuk mendiskonekkannya, di sini akan menggunakan disconnect center ports atau yang dilambangkan dengan W. Selanjutnya objek dasar dalam flexim. Di sini yang pertama ada search, digunakan untuk memperkenalkan flow item ke model. Tingkat kedatangan flow item berdasarkan waktu interarrival, jadwal kedatangan, atau sequence-nya. Nah, jadi pada search ini digunakan ketika kita hendak mendefinisikan sebuah kedatangan, entah itu kedatangan bahan baku maupun yang lainnya. Jadi di search ini nanti kita akan membutuhkan data seperti kuantitasnya, berapa jumlah produknya, kemudian kapan tiba dalam proses produksinya, berapa jam sekali, semisal 2 jam sekali. Nah, itu bisa didefinisikan pada search ini. Objek selanjutnya adalah scene, digunakan sebagai suatu tempat keluar untuk flow item. Flow item hanya dapat keluar dari model melalui scene. Catatan informasi tentang flow item terdapat dalam trigger of entry pada scene. Nah, jadi scene ini biasanya letaknya pada akhir suatu proses produksi. Misal nih,
kita ingin mendistribusikan produk jadi kita terhadap konsumen. Jadi pada gudang penyimpanan di akhir itu akan kita hubungkan pada SIM-nya, seperti itu. Selanjutnya adalah objek queue, digunakan untuk menampung flow item secara sementara yang kemudian bergerak ke proses selanjutnya. Nah, queue ini bisa dikatakan sebagai gudang sementara atau dalam proses antrian, seperti halnya ketika pelanggan itu sedang mengantri atau menunggu di ruang tunggu. Nah, itu bisa digambarkan dengan menggunakan objek queue. Kemudian selanjutnya objek prosesor, digunakan untuk mengolah flow item. Prosesor dapat berupa mesin atau stasiun. Biasanya prosesor memerlukan waktu untuk merekayasa atau mengolah flow item. Ya, jadi benar ya teman-teman, prosesor ini fungsinya untuk mengolah flow item. Untuk contohnya itu misal seperti proses pengecatan, proses pengukuran, nah itu bisa menggunakan objek prosesor ini. Nah, dalam prosesor ini bisa kita setting maksimal kontennya berapa, kemudian setup time-nya itu berapa lama, dan menggunakan operator atau tidak. Selanjutnya objek lain yang berada pada flexing. Nah, di sini ada 3 ya teman-teman untuk contohnya. Yang pertama di sini ada conveyor. Nah, jadi conveyor itu merupakan alat untuk membawa aliran item dari satu lokasi di model ke lokasi lainnya. Untuk conveyor ini dia masuk ke klasifikasi fixed resource ya teman-teman. Kenapa tuh? Padahal kan dia gerak. Nah, jadi kenapa dia masuk ke dalam klasifikasi fixed resource? Karena ya sebenarnya yang bergerak itu adalah flow itemnya atau itemnya gitu. Jadi dipindahkan dari conveyor yang sebelah kiri menuju yang ke kanan gitu, ujung ke ujung gitu. Sedangkan conveyornya kan dia tetap diam gitu, makanya dia masuk ke dalam klasifikasi fixed resource. Kemudian operator. Jadi operator ini digunakan untuk memodelkan tugas manusia seperti setup mesin atau perakitan manual. Kemudian di sini ada transporter. Jadi transporter ini digunakan untuk mengangkut flow item dari satu fixed resource ke fixed resource lainnya. Nah, untuk operator dan transporter sendiri itu masuknya ke task executor ya teman-teman, karena dia yang membantu memindahkan suatu flow item dari fixed resource ke fixed resource lainnya. Selanjutnya di sini ada trigger. Jadi trigger itu adalah untuk mendefinisikan dan menyesuaikan perilaku sistem pada peristiwa spesifik seperti menulis atau membaca informasi ke atau dari flow item, mengubah properti visual flow item atau objek, kemudian mengirim pesan ke objek lain, dan terakhir mengubah kelakuan objek dan lainnya. Nah, di sini untuk settingannya terdapat banyak ya teman-teman. Ada on setup finish, process finish, on entry, on exit, dan seterusnya. Ini gue kasih contoh pada on entry. Nah, pada on entry ini semisal kita ingin mengubah warna suatu flow item. Nah, jadi ketika kita ingin menyeting on entry sebagai triggernya dan mengubah warnanya, jadi ketika flow item itu memasuki suatu proses yang sudah kita definisikan triggernya, maka dia akan berubah warnanya. Nah, untuk on exit itu berbeda dengan on entry teman-teman. Kalau on entry itu akan berubah warnanya ketika dia masuk prosesnya, maka kalau on exit ini akan berubah warnanya ketika dia keluar dari proses tersebut atau objek tersebut. Kemudian di sini ada downtime. Jadi downtime itu disebabkan oleh lokasi atau resource yang tidak dapat dioperasikan dan menjadi unfunctional meskipun sebenarnya dapat digunakan. Nah, downtime ini terbagi menjadi 2, yaitu downtime yang terjadwalkan dan downtime yang tidak terjadwalkan. Untuk downtime yang terjadwalkan ini seperti adanya maintenance, kemudian shift, dan atau jadwal setup mesin. Sedangkan downtime yang tidak terjadwalkan ini seperti
mesin yang rusak atau mesin yang mendadak berhenti beroperasi, atau mungkin ketika mati lampu maka kan mesinnya akan mendadak berhenti dan tidak dapat digunakan lagi, padahal sebenarnya masih dapat digunakan, seperti itu. Selanjutnya, Xprofit. Xprofit merupakan tools yang digunakan untuk menentukan distribusi probabilitas statistik terbaik secara otomatis dan akurat guna merepresentasikan kumpulan data input. Jadi untuk mungkin lebih jelasnya nanti ada pada sesi software ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada timetable and schedule. Jadi timetable ini diaksesnya melalui menu toolbox ya teman-teman. Nah, mereka ini digunakan untuk melakukan penjadwalan yaitu operational time dan downtime dari objek-objek pada model. Jadi di sini dapat menginput data-data downtime, jadwal istirahat dari suatu perusahaan, kemudian kapan dimulainya proses produksi dan kapan berakhirnya proses produksi, seperti itu teman-teman. Maintenance. Jadi maintenance ini sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Maintenance itu merupakan salah satu downtime yang terjadwalkan, karena perawatan mesin ini kan dilakukan secara berkala atau yang sudah dijadwalkan. Nah, untuk mendefinisikan maintenance dalam software Flexim ini dapat diatur melalui menu tools bagian MTBF dan MTTR teman-teman. Kemudian ada Flexim Report. Jadi Flexim Report itu adalah sebuah tools yang digunakan untuk menganalisis data hasil simulasi. Yang di sini terbagi menjadi dua data yang dapat dianalisis dalam Flexim, yaitu Summary Report dan State Report. Untuk Summary Report ini lebih ke waktu atau banyaknya entitas gitu, seperti state input, state time gitu. Kemudian kalau State Report ini lebih menggambarkan dalam bentuk persenan, seperti processing itu berapa persen, tingkat processingnya, tingkat idealnya juga berapa persen, seperti itu. Selanjutnya adalah memasuki sesi software. Jadi untuk sesi materi kali ini untuk modul Flexim 1 cukup sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman, semoga ilmunya dapat diserap dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf bila ada kurangnya atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.